Senggara Ilmiah telah bersedia juga untuk memberikan pencerahan bagi kita bagaimana menulis yang baik. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang telah membantu terselenggaranya acara ini dan juga adik-adik mahasiswa yang saya sayangi. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini proses pengerjaan skripsi kalian cepat selesai, baik dan benar dengan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Ini langsung pembukaannya, Mbak Sari ya. Oke, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan seri kedua, pelatihan penulisan skripsi bagi mahasiswa program studi ekonomi pembangunan, saya nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Sari. Terima kasih kepada Bapak Slamet Djoko Utomo, SEME. Acara selanjutnya yaitu webinar series Teknik Penyusunan Teori dan Hipotesis Penelitian yang akan dikupas tuntas oleh pemateri kita, Ibu Dr. Regina Niken, SEMSI, dan Ibu Dr. Dia Wahyuningsi, SEMSI. Acara webinar series hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Yuvita Listiana, SEMSI. Kepada Ibu Yuvita Listiana, SEMSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Saryani atas kesediaan waktu. Untuk pertama-tama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu, Pak Joko, Bu Niken, dan Bu Dia yang saya hormati. Dalam acara ini, perkenalkan saya Yuvita Listiana yang nanti akan memandu acara pelatihan siang ini, yang tadi sudah dikatakan sebelumnya bahwa tema kita hari ini terkait dengan penyusunan teori dan hipotesis penelitian. Nah, pada acara pelatihan kali ini kita akan ada dua narasumber yang tadi sudah disebutkan, ada Bu Regina Niken, kemudian yang kedua ada Bu Dia Wahyuningsi. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita ke acara yang pertama, kita narasumbernya dipandu oleh nanti pemateri kita, Bu Regina Niken. Sebelum saya persilakan, saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Oke. Bu Dr. Regina Niken, itu ada beliau seorang dosen dari Universitas Jember. Beliau dosen di Prodi Ilmu Ekonomi. S1 beliau di Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Jember, kemudian S2-nya Magister Sains di UGM, kemudian S3 beliau di Ilmu Ekonomi Unpad, Universitas Pajajaran. Maka untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan, sediakan kepada Bu Regina Niken. Monggo Bu Regina untuk menjadi narasumber yang pertama. Terima kasih Mbak Yuvita. Matur nuwun Pak Joko untuk undangannya. Saya sudah cukup lama UNED sama FIB UNED sama Trunojoyo ini sering berkolaborasi, sering ketemu, sering kerja sama, cuma karena COVID ini Pak. Jadi kita jarang ketemu, kami jarang ketemu ya. Sebagian besar dosen-dosen di Trunojoyo dan di Jember tuh kayak saudara sendiri. Jadi matur nuwun Pak atas undangannya. Saya nuwun sewu juga buat Pak Joko sama Bu Dia, nuwun sewu ya berbagi ilmu yang mungkin sebenarnya beliau-beliau ini adalah juga teman, juga suhu gitu kan. Jadi saya nun sewu dulu nggih Pak. Berapa waktunya Mbak? Nanti Mbak Yuvita kira-kira diberi waktu berapa lama? Monggo Bu, 30 menit untuk ya, oke. Nanti saya diingatkan ya kalau terlalu lama. Baik, Bu. Oke, saya mau share screen dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi sebelum saya mulai, memang ini kalau sudah semester akhir ini sudah semester galau buat yang nulis-nulis skripsi. Maunya nulis bagaimana, dari mana gitu, karena galau terus jadi nggak mulai-mulai nulisnya. Oke, ini mungkin kita bisa sharing di sini, mungkin saling tanya jawab, kita bisa berbagi ilmu semuanya untuk kebaikan kita bersama, gitu ya. Saya mulai saja, nggih. Oke. Uh, Oke, kebetulan materinya hari ini adalah penyusunan teori dan hipotesis penelitian. Bentar. Oke, yang akan kita bahas, yang akan nanti saya sampaikan adalah bagaimana tentang metode ilmiah, lalu tahap-tahap penelitian, lalu telaah pustaka, kerangka teori, dan juga terakhir hipotesis. Bagaimana itu semua terangkum, biasanya itu yang diperlukan untuk menyusun proposal di awal. Jadi saya kurang tahu bagaimana prosesnya di Trunojoyo, tetapi saya kira hampir sama. Mungkin awalnya adalah kita mengajukan outline, lalu disetujui oleh komisi pembimbingan, lalu kemudian bimbingan dengan pembimbing, kemudian ujian proposal, seminar proposal. Kalau sekarang di fakultas kami itu adalah ujian proposal. Setelah ujian, dalam ujian itu sudah ditentukan juga pengujinya, yang nanti juga akan sama menguji deskripsi. Jadi ujian proposal, kemudian perbaikan, kemudian terakhir adalah skripsi. Nah, untuk sampai dengan tahap proposal biasanya diperlukan 4 tahap ini. Jadi terutama nanti akan banyak kepada telakah pustaka yang akan membentuk kerangka teori, kemudian juga menentukan hipotesis yang akan kita gunakan. Dan mungkin sebenarnya sampai bab 4 ya, kalau ini kan hanya sampai bab 2 saja. Mungkin bab 3. Kalau bab 3 di tempat kami adalah metodologi penelitian, metode analisisnya. Oke, kita mulai dari metode. Kalau kita bicara tentang metode ilmiah, berarti kita akan bicara tentang research. Jadi artinya kembali, terus pencarian. Jadi pencarian kembali. Jadi artinya bagaimana dengan penelitian yang kita lakukan itu adalah kita ingin mendapatkan bukti dalam menjelaskan, memprediksi dan mengendalikan suatu fenomena yang ingin kita ketahui, yang ingin kita teliti. Nah, kalau kita bicara tentang metode ilmiah, berarti kan dalam riset itu dalam metode ilmiah yang kita gunakan untuk riset tadi, penelitian tadi, yang ada beberapa hal. Metode ilmiah itu harus kritis dan analitis. Artinya dalam mengidentifikasi, ini tipu ya, dalam mengidentifikasi masalah dan menentukan metode pemecahan itu harus kritis, harus bisa dianalisa, harus dapat menganalisa. Lalu logis, artinya berdasarkan yang ilmiah dan rasional. Kadang-kadang yang nggak rasional ini pertama kalau di awal-awal biasanya menentukan daerah penelitian. Dijawabnya, kenapa daerah itu diteliti? Kenapa tertarik meneliti daerah itu? Karena itu adalah dekat rumah saya. Itu nggak rasional. Jadi harus rasional. Kenapa daerah itu atau topik itu kita pilih untuk diteliti dan daerahnya diteliti. Jadi harus rasional. Lalu objektif. Objektif artinya dapat dicontoh oleh peneliti lain dengan kondisi yang sama, penelitian yang kita lakukan. Lalu penelitian metode dalam metode ilmiah itu ada suatu konseptual di mana yang pasti penelitian yang kita lakukan itu merupakan pengembangan dari suatu konsep dan teori dan juga empiris berdasarkan fakta atau bukti yang nyata. Nah, suatu penelitian yang baik ini banyak ini. Ini saya dari Sekaran ya. Ini banyak tidak harus dihafal karena ini saya hanya menjelaskan saja. Yang pertama, harus mempunyai tujuan yang jelas. Untuk apa tujuannya? Yang kedua, hati-hati, cermat dan teliti dalam melakukan penelitian tersebut. Yang ketiga, dapat diuji atau dikaji. Kadang-kadang kita ingin meneliti, misalkan kenapa sekarang sering turun hujan, apa yang menyebabkan hujan turun misalkan gitu. Tapi kita tidak hanya kadang-kadang itu hal yang sulit untuk diuji atau dikaji karena apalagi sekarang mendung bukan berarti hujan ya. Tapi kalau di Jember sudah sering hujan, sudah 3 hari ini sudah hujan terus.
Lalu yang kedua yang keempat dapat diulang kembali oleh penelitian yang lain. Yang kelima, kita yakin bahwa populasi dan sampel yang kita pilih itu sesuai. Yang keenam itu objektif, yang ketujuh berlaku umum. Lalu yang kedelapan adalah hemat dan sederhana. Artinya gini, bukan berarti kalau variabel yang digunakan itu banyak, itu yang semakin bagus. Atau model yang digunakan itu rumit, itu semakin bagus. Tidak seperti itu. Karena yang sering jadi pertanyaan bagi mahasiswa S1, S2, S3 misalkan, kalau S2 itu pakai misalkan ECM biasa itu boleh nggak? Gitu. Apakah lebih baik pakai VAR, VECM atau yang lebih rumit-rumit lagi? Tidak seperti itu. Artinya sesuaikan metode yang digunakan itu dengan tujuannya apa, mau meneliti apa. Jadi seringkali kadang-kadang agar terlihat keren gitu, akhirnya variabel yang digunakan banyak, padahal datanya sedikit, lalu modelnya juga yang jelimet-jelimet, sudah yang tingkat tinggi, padahal juga sebenarnya masalahnya sederhana. Artinya untuk membunuh satu nyamuk itu diperlukan alat semprot yang cukup banyak. Padahal pakai ditepuk dengan tangan itu sudah cukup. Jadi itu parsimoni. Konsistensi. Jadi dalam misalkan kalau mau kita bicara pertumbuhan ekonomi, kita mau gunakan apa? Datanya konsisten dari belakang dan sampai akhir. Istilahnya juga konsisten. Lalu koheren. Jadi ada hubungan jadi tidak sampai terpisah-pisah. Dalam menulis juga sama, antar bagian juga tidak terpisah-pisah, antar bab juga sama. Jadi saling berhubungan. Selanjutnya, kita bicara tahap-tahap penelitian. Ini tahap-tahap, kalau kita sampai terakhir ya, kita akan memilih masalah, kita melakukan studi pendahuluan, selanjutnya akan merumuskan masalah, kemudian merumuskan hipotesa. Setelah hipotesa kita peroleh, kita akan memilih pendekatan apa yang sesuai dengan hipotesa kita, menentukan variabel dan sumber data, lalu menentukan dan menyusun instrumen. Selanjutnya, setelah instrumen ada, kita mengumpulkan data, menganalisis data, lalu menarik kesimpulan. Saya rasa ini juga sudah umum. Nah, kalau proposal gimana? Proposal itu, kalau proposal nggak sampai terakhir, tadi nggak sampai mengolah data, kita hanya sampai bab 1, pendahuluan. Ini masih bab 1, pendahuluan, tujuan, kegunaan penelitian, itu bab 1. 4 itu juga ada di bab 1. Artinya yang melatar belakangnya penelitian itu kita seperti apa. Penelitian-penelitian terdahulu. Lalu kita ke bab 2. Bab 2 ada yang nomor 4, studi pustaka, tinjauan pustaka, teori, penelitian terdahulu. Lalu kita bikin kerangka teori dan kerangka konsep. Kemudian ada hipotesis. Yang bab 3 isinya metode penelitian dan variabel operasional. Ini bab 1, bab 2, bab 3 dalam menyusun proposal. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang penting adalah telaah pustaka. Telaah pustaka itu sangat penting. Jadi saya selalu mengatakan kepada mahasiswa untuk S1, setidaknya sebelum mulai, paling enggak bacalah 10 jurnal dulu. Lihat dulu dari 10 jurnal dulu, kalian mau pingin apa sih sebenarnya, mau nulis apa. Jangan, saya tidak menyarankan untuk melihat skripsi, karena kalau skripsi kadang-kadang kan kalau belum skripsi kadang-kadang masih ada beberapa yang perlu direvisi juga. Jadi saya selalu menyarankan untuk melihat jurnal. Jadi tujuannya adalah untuk membedakan apa yang sudah dilakukan dan dari apa yang perlu dilakukan. Jadi yang sudah dilakukan peneliti-peneliti terdahulu itu apa, lalu kita mau lakukan apa sih sebenarnya. Pasti nanti sama penguji atau sama pembimbing selalu ditanya, apa sih perbedaan kamu dari penelitian yang terdahulu? Kenapa milih itu? Kenapa sih harus daerahnya itu? Misalkan kita bilang, kenapa Pamekasan? Kan ada Sumeneb, kan ada kabupaten yang lain. Ada misalkan Sidoarjo, ada, nah seperti itu. Selalu itu selalu ditanyakan. Lalu tujuan dari telaah pustaka adalah menemukan variabel penting yang relevan, yang ingin kita tulis. Kadang-kadang kita kan menggabungkan beberapa jurnal untuk, oh ini
variabelnya sesuai, ini sesuai, seperti itu. Kita gunakan beberapa jurnal misalkan. Lalu mendapatkan perspektif baru, artinya kita mempunyai sudut pandang yang berbeda dari jurnal-jurnal yang kita teliti tadi. Selanjutnya menghubungkan antara ide dan praktek. Maksudnya antara yang kita ingin teliti, kemudian prakteknya bagaimana, membangun konteks topik dan masalah, merasionalisasi pentingnya masalah yang diteliti. Misalkan saya memilih ini karena masih ada perdebatan, Bu, misalkan gitu. Ada perdebatan antara si A bilang ini hasilnya positif, si B bilang hasilnya negatif. Jadi sebenarnya gimana kalau diterapkan di Madura misalkan, bagaimana hasilnya? Jadi makanya saya ingin meneliti itu. Lalu mendapatkan informasi baru, memahami struktur, mengkaitkan ide dan teori. Makanya kita kenapa butuh telaah pustaka, tidak hanya dari jurnal juga, dari buku-buku, teori-teori yang mendukung juga yang biasanya ada di jurnal tersebut. Lalu mengidentifikasikan metodologi yang ingin kita gunakan. Dari beberapa jurnal itu pasti kadang-kadang kita menemukan judulnya hampir sama, tapi metode yang digunakan berbeda. Lalu yang terakhir menempatkan penelitian dalam konteks historis. Jadi ada roadmap-nya seperti itu. Penelitian kita itu posisinya di mana. Oke, selanjutnya cara melakukan telaah pustaka. Gimana sih caranya? Dari jurnal-jurnal, kita pilih-pilih jurnalnya. Kita kumpulkan, kita cari jurnal atau penelitian dengan masalah yang serupa, yang idenya sama. Lalu jurnal dengan metode yang sama. Oh, ini jurnal jurnal A menggunakan ECM, dicari jurnal yang permasalahannya misalkan tentang tabungan, misalkan permasalahan tentang tabungan, dicari pertumbuhan tabungan yang mempengaruhi pertumbuhan tabungan, misalkan dengan metode dengan menggunakan ECM, dicari semua dengan ECM, dikumpulkan. Lalu misalkan, oh yang ini dengan menggunakan VAR, dikumpulkan semua. Ini yang pakai OLS biasa, dikumpulkan semua. Metodologi yang sama. Lalu studi dengan kesimpulan yang sama. Kesimpulan yang sama itu bisa pro, bisa kontra. Artinya bisa yang satunya, kan ada 3 ya. Kalau hubungan itu kan ada 2. Hubungannya bisa negatif atau hubungannya positif. Atau ada yang pengaruhnya signifikan atau yang tidak signifikan. Kita kumpulkan semua. Artinya masing-masing itu jangan hanya ada satu jurnal, bisa beberapa jurnal yang menghasilkan hubungan yang positif. Ada 4 jurnal, menghasilkan hubungan negatif 4 jurnal. Ada yang 4 jurnal lagi menghasilkan hubungan. Nanti kita akan mempunyai jurnal-jurnal pustaka-pustaka yang bisa kita telaah itu akan banyak. Jadi dikumpulkan satu-satu. Jadi dijadikan satu. Kalau saya dulu suka dijadikan satu bendel itu. Jadi biar nyarinya nyarinya mudah. Jadi di bendel satu-satu saya print karena saya tidak terlalu suka membaca dengan laptop atau ini karena nggak bisa coret-coret. Oke, lalu setelah kita kumpulkan, kita lihat apakah pustaka yang kita unduh itu sudah lama atau masih baru, yang kita inginkan yang masih baru. Apakah pustaka yang kita ambil tadi, literatur yang itu literatur baik teori, buku atau teori yang kalau teori mungkin masih bisa berlaku ya. Tapi mungkin bukunya sudah cetakan, bukan, kadang-kadang pengarangnya sama tapi kan ada cetakan terbaru. Lalu apakah buku atau jurnal yang kita dapat peroleh itu sudah terhubung dengan pertanyaan kita? Lalu apakah yang bertentangan, yang hasilnya sama, yang hasilnya bertentangan dan hasilnya yang mendukung, yang satunya mengatakan ada pengaruh, yang satunya tidak mengatakan tidak ada pengaruh, apakah semua sudah dimasukkan dalam latar belakang dan juga dalam bab 2-nya? Apakah sudah diperoleh telaah kritisnya? Apakah penelitiannya sudah bisa teridentifikasi? Kita mau ingin meneliti yang mana? Lalu apakah pertanyaan penelitiannya muncul dengan jelas dalam literatur tadi? Nah, sekarang ini yang penting. Setelah kita kumpulkan, kalau kita bicara teori itu adalah fundamental ya, kerangka fundamental antar variabel yang kita ingin amati. Sehingga kita akan dapat mengetahui kesenjangan antar teori atau antar hasil penelitian yang ingin kita teliti.
Jadi dari telaah-telaah jurnal-jurnal atau buku-buku yang kita baca, kita sudah bisa mengumpulkan tadi kan, kita melakukan telaah tadi, kita kumpulkan, setelah itu kita akan mengetahui, oh berarti ini kita pakai teori yang ini gitu, yang mendasari penelitian kita. Nah, ketika kita mau membuat, karena gini, saya selalu mengatakan kepada mahasiswa bimbingan saya, cukup ketika presentasi, munculkan saja kerangka teori. Karena dari kerangka teori itu sebenarnya sudah bisa menjelaskan semuanya. Menjelaskan bab 1 dan menjelaskan bab 2. Tidak usah bikin isinya penjelasan-penjelasan yang cukup banyak. Cukup satu saja kerangka teori atau kerangka penelitian. Kerangka penelitiannya cukup itu saja, itu sudah bisa menjelaskan. Oke, membuat kerangka teori, tetapkan variabel yang ingin kita teliti. Variabelnya apa saja? Yang kedua, cari sumber bacaan yang relevan dengan setiap variabel yang diamati. Kita mapping teorinya. Ini kira-kira masuk ke teori yang mana. Yang ketiga, pilih topik yang relevan. Yang keempat, cari definisi variabel yang akan diteliti. Bandingkan dari satu sumber dengan sumber yang lain. Karena bisa seperti ini. Misalkan kita bicara modal manusia. Kadang-kadang ada yang bilang lama sekolah. Ada juga yang mengatakan cukup dengan tingkat tamatnya berapa saya lupa tingkat. Atau misalkan jumlah pengeluaran pemerintah untuk membangun sekolah, misalkan seperti itu. Jadi kita perlu tetapkan dulu variabelnya apa. Lalu lakukan analisis teori dengan dikomparasikan, dibandingkan, lalu cari kesimpulan dari teori yang sudah dibaca tersebut. Lalu kita bikin kerangka teori. Oke. Nah, selalu ada yang debatable ya antara kerangka teori dan kerangka konsep. Kalau saya selalu menggabungkan jadi satu, terserah mau diikuti yang mana, monggo. Biasanya juga tergantung dari sudut pandang pembimbing ataupun penguji. Kalau kerangka teori itu merupakan ringkasan yang digambarkan secara skematis dari hubungan antar variabel, baik variabel bebas, variabel terikat, atau variabel luar lainnya. Jadi semuanya masukkan. Kalau kerangka konsep itu hanya yang akan kita teliti saja. Jadi nggak semuanya. Jadi biasanya kalau saya gabungkan jadi satu antara kerangka teori dan kerangka konsep menjadi kerangka penelitian. Seperti itu. Misalkan ini saya ambil dari bimbingan saya, ini juga belum tentu ini ya, mungkin adik-adik mahasiswa sudah bisa membuat yang bagus. Misalkan latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah krisis global. Dalam krisis global itu ternyata mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada penelitian si A mengatakan krisis global mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oh, tapi ternyata di negara maju enggak. Di negara yang sedang berkembang lebih rentan, misalkan seperti itu. Jadi krisis karena ada perdebatan, kemudian menggunakan grand teori pertumbuhan klasik dan teori pertumbuhan Keynes. Dalam teori klasik mengatakan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja, sumber daya alam, dan modal. Kalau Keynes dia melalui pengeluaran kan semuanya agregat, yaitu investasi, konsumsi, Y sama dengan investasi, konsumsi, pengeluaran pemerintah, impor, dan ekspor. Akhirnya dioperasionalkan variabelnya. Yang dipilih adalah yang belanja pemerintah. Belanja pemerintah itu adalah yang dipilih adalah belanja modal, konsumsinya adalah konsumsi masyarakat, investasinya melalui kredit UMKM. Jadi akhirnya bagaimana ingin mengetahui kredit UMKM, konsumsi masyarakat, dan belanja modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, yang secara besar itu adalah kerangka teori. Tapi yang garis putus-putus itu adalah kerangka konsep. Jadi seperti itu. Jadi jadi sebenarnya makanya kenapa tadi saya ceritakan cukup dibuat seperti ini saja, tinggal di link aja. Jadi di link artinya ketika kita klik krisis global nanti muncul linknya di PowerPoint. Oh maksudnya seperti ini. Atau cukup ini aja jadi ini aja sudah menjelaskan bab 1 dan bab 2. Tinggal kita tambahkan ke bab 3-nya. Jadi di sini kalau kita bicara kerangka teori itu nggak ada metodenya. Belum ada. Jadi mau pakai VAR, ECM, OLS biasa, panel data itu belum muncul di sini. Ini hanya menjelaskan bab 1 dan bab 2. Jadi cukup ini saja, satu ini sebenarnya kita sudah menjelaskan cukup banyak.
tujuan penelitiannya bagaimana, kita tinggal klik-klik aja pakai link di sini. Atau misalkan sama saja ini juga sama, ini krisis global juga, ini kalau yang tadi, kalau yang tadi ini klasik Solo ya, dia membaginya seperti ini. Kalau yang di awal ini dia melihatnya hanya dari sisi Keynesian aja. Kalau ini melihatnya dari dua-duanya. Jadi krisis global mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di mana grand teorinya adalah Solo dan Keynesian. Lalu kemudian dia kalau Solo mengatakan ada teknologi dan lalu Keynes ada investasi. Nah, teknologinya dengan variabel diukur dengan menggunakan indeks ICT, lalu investasi ada dua kan, investasi dalam negeri dan luar negeri. Jadi dilihat dari itu. Jadi sebenarnya sama yang nanti yang ruang lingkup penelitian itu yang kerangka konsepnya. Yang besar itu adalah kerangka teorinya. Jadi yang awal ini adalah latar belakangnya, ini grand teorinya, kemudian ini muncul variabel-variabelnya, terus ini tujuan akhirnya ada di sini, atau boleh di sini. Atau terserah, pokoknya tujuan terakhir. Jadi tujuan akhirnya tuh jelas. Jadi ketika orang membaca, orang lain yang membaca yang bukan jurusan kita, oh sudah tahu, oh ini maksudnya seperti ini gitu. Jangan sampai terbalik-balik tanda panahnya itu. Oke, kita bicara tentang hipotesis. Kalau kita membicarakan hipotesis itu dari kata hipo yang berarti kurang dan dari tesis yang berarti pendapat. Jadi pendapatnya itu masih belum masih kurang. Jadi masih perlu lagi diuji apakah pendapat tersebut itu kesimpulannya itu sudah benar atau belum. Nah, hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai kondisi populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data dari sampel. Jadi gini, memang kalau kita bicara judul itu biasanya ada yang langsung ke sampelnya, ada yang kita bicara populasi. Beberapa yang mengatakan kita harus bicara populasi, misalkan gini, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, sampelnya mana? Madura. Di dalamnya dijelaskan. Memilih Madura alasannya karena ini gitu. Jadi judul ada yang seperti itu judulnya. Jadi judulnya ada beberapa dosen yang meminta judulnya itu harus menjelaskan tentang punya, dalamnya baru sampel. Karena hipotesis itu pernyataan mengenai kondisi populasi yang diuji berdasarkan sampel penelitian. Jadi judulnya itu populasi, tapi di dalam dijelaskan sampelnya seperti ini. Tapi ada juga dosen yang meminta langsung aja munculkan studi kasus Madura misalkan seperti itu. Jadi Jawa Timurnya sudah nggak ada langsung kepada sampel yang akan diteliti. Tapi ada juga yang meminta berarti kita harus karena yang diuji adalah hipotesis itu adalah populasi bukan sampel gitu. Jadi beberapa masih debatable, tapi yang benar sebenarnya memang si populasi, tetapi terserah kita bisa menyerahkan kepada pembimbing atau pengujinya. Jadi hipotesis adalah dugaan, pernyataan atau jawaban sementara dari masalah yang sedang kita teliti, yang sedang kita amati, yang sedang ingin kita ketahui. Oke, ada dua kategori hipotesis statistik dan hipotesis penelitian. Kalau hipotesis statistik, sebuah pernyataan matematis, jadi pakai matematis. Mungkin kan sekarang sudah nempuh ekonometrika dan statistik kan ya. Ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Lalu dibagi menjadi dua arah, hipotesis yang dua arah yang pakai sama dengan atau tidak sama dengan, lalu hipotesis satu arah yang lebih besar atau lebih kecil, seperti itu. Sedangkan hipotesis penelitian itu pernyataannya, bukan matematisnya. Jadi pernyataannya menjelaskan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih sesuai dengan teori yang sedang atau yang penelitian yang sedang kita ingin kaji. Jadi sebuah pernyataan tentang dugaan sementara untuk populasi yang sedang diteliti dan didukung oleh teori yang relevan. Jadi seperti itu. Jadi dibedakan. Biasanya hipotesis penelitian itu munculnya di bab 2. Kalau di tempat kami itu di bab 2. Sedangkan hipotesis statistik itu akan muncul di bab 3. Jadi seperti itu. Jadi dalam menyusun hipotesis gimana? Bisa dengan deduktif dari teori, kalau induktif dari kondisi empiris yang sedang kita amati, baru kita ambil hipotesisnya.
Dari penelitian-penelitian kita ambil hipotesanya. Cara menyusun hipotesis, bentuk kalimatnya itu harus deklaratif, bersifat positif dan tidak normatif. Jadi jangan ngambang ya. Jadi kalimatnya itu jadi jangan memakai kata-kata seharusnya, sebaiknya. Jadi harus kalimatnya kalimat yang bersifat operasional, artinya dapat diamati dan diukur. Jadi dapat diukur secara operasional variabel. Nanti kita lihat gimana caranya. Lalu susunannya itu menunjukkan hubungan antar variabel. Jadi kalau membuat bentuk kalimatnya itu harus sifatnya itu jangan membuat orang berpikir sebenarnya itu maunya ini mau meneliti apa, hubungannya seperti apa. Jadi jangan normatif. Jangan normatif. Nah, oke, seperti ini. Dalam merumuskan hipotesis, misalkan kita yang pertama, kita bikin hipotesis dulu penelitian. Dari kerangka, kita akan menentukan hipotesis penelitian. Misalkan, terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Hipotesisnya gitu. Kemudian kita operasionalkan. Teknologinya mau diukur pakai apa? Pakai penggunaan telepon, bisa. Kan untuk mengukur teknologi bisa dari itu, jumlah pengguna telepon, ada datanya di BPS. Jumlah orang yang mengakses internet, itu juga bisa. Oke, misalkan di sini saya menggunakan teknologi didekati dengan menggunakan indeks ICT. Jadi indeks ICT itu ada di BPS juga, di antar provinsi kalau nggak salah, itu indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Di setiap, jadi kalau mau pakai data panel itu ada, karena indeks ICT ini kan tahunnya nggak banyak. Itu di BPS ada. Apakah pakai itu atau pakai apa? Misalkan saya di sini menggunakan indeks ICT. Lalu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bisa dari persentase GDP Y. Bisa dari langsung persentasenya, pertumbuhan GDP, bisa pakai JNP, mau yang pakai yang mana. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah hipotesis operasional. Tidak ada pengaruh, kemudian dari situ kita bikin hipotesis operasionalnya. H0-nya tidak ada pengaruh terhadap pengaruh yang signifikan dari indeks ICT terhadap pertumbuhan ekonomi. H, alternatifnya terdapat pengaruh signifikan antara indeks ICT terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, yang seperti ini memakai dua arah, karena saya belum mengatakan negatif atau positif, saya masih belum tahu hubungannya itu apa, tapi yang saya tahu pasti ada pengaruhnya. Gitu. Yang saya dugaan sementara saya, hipotesis sementara saya adalah ada hubungannya, ada pengaruhnya. Tapi saya tidak tahu apakah itu positif atau negatif. Jadi saya menggunakan tutil. Makanya sama dengan dan tidak sama dengan dalam hipotesis statistiknya. Oke. Nah, saya rasa sampai di situ mungkin saya terlalu cepat. Nanti ini tapi saya share di chatting, nanti akan saya share. Kalau mungkin ada pertanyaan, saya serahkan kepada moderator apakah nanti di panel ataukah bagaimana. Saya rasa itu Mbak Yovita. Kalau mohon maaf kalau saya terlalu cepat menjelaskannya. Nanti tapi saya share ininya, PowerPoint-nya. Nggih. Matur nuwun Mbak Yovita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niken atas presentasinya. Mungkin untuk yang sesi diskusi nanti ya, kita lanjut dulu ke narasumber kita yang kedua hari ini, yaitu Ibu Dr. Dia Wahyuningsi, SEMSI. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya ke materi selanjutnya. Monggo, Bu Dia. Ya, terima kasih banyak Mbak Yovita atas kesempatannya untuk presentasi di hari ini. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya share materinya dulu ya. Sudah kelihatan? Ya. Jadi hari ini saya panelis ya. Jadi satu panggung sama Bu Regina yang kebetulan adalah sahabat baik saya, sahabat baik Pak Joko gitu ya. Jadi benar apa yang dikatakan beliau bahwa antara UTM dan UNED kita sering banget menjalin kerjasama. Jadi hari ini saya akan presentasi hanya untuk menambahkan saja apa yang sudah dikemukakan oleh Bu Niken tadi. Ya, sama, topiknya sama, cuman ada beberapa mungkin ya tambahan dari saya saja. Jadi hari ini kita membahas tentang teknik penyusunan teori dan hipotesis penelitian. Mungkin nanti akan saya tambahkan sedikit tentang kerangka berpikir. Jadi Bu Regina di tempat kita juga kalau saya lihat tadi dari presentasinya juga sama, bab 2 itu isinya adalah teori, kemudian hipotesisnya juga ada di bab 2. Ya. Jadi penyusunan teori ini nanti kita kan bisa lihat dari mengacunya dari mana itu kan ada banyak ya literatur yang bisa kita kaji. Jadi dalam penyusunan teori kita lihat tujuan penelitian itu sangat menentukan jenis teori yang akan digunakan. Dan untuk menjawab tujuan penelitian, teori harus disampaikan dalam analisis data. Jangan sampai teori itu menjadi bagian terpisah dengan data yang ditemukan di lapangan. Artinya, ketika kita mencari data, ya data itu memang harus sesuai dengan teori yang ada. Dan jangan lupa juga, nanti ketika kita membahasnya di bab 4, nanti ada ya pembahasan sendiri di bab 4, nanti ada, itu kita harus juga sampaikan. Ya, paling tidak, penelitian kita itu dikaitkan dengan teori yang mana. Ya, jadi itu adalah hal yang sangat penting di situ. Mengkaitkan teori, kemudian mengkaitkan teori antara penelitian kita, mengkaitkan penelitian kita dengan teori yang ada, itu maksud saya. Kemudian, pembuktian dalam hipotesis itu harus sesuai dengan teori. Menentukan teori harus tepat. Jangan sampai kita salah dalam menentukan teori ya. Dan perlu diingat bahwa teori yang disampaikan dalam skripsi atau artikel itu bukan hanya sekedar definisi. Karena ada beberapa mahasiswa, ya bimbingan saya lihat teori yang disampaikan itu hanya sekedar definisi saja. Saya kasih contoh misalnya, membahas teori tentang pertumbuhan ekonomi. Ketika kita membahas teori pertumbuhan ekonomi seperti yang disampaikan Bu Niken tadi ya, itu kan ada banyak ya, ada Keynes gitu ya. Kemudian ada juga teori Hardomar, kemudian ada teori pertumbuhan endogen. Nah, kita harus bisa memilih teori mana itu yang tepat dengan penelitian kita. Nah, itu adalah hal yang sangat penting di sini. Ya, kemudian jika penelitian tersebut itu bersifat deskriptif, maka teori itu hanya digunakan untuk memahami fenomena sosial saja. Jadi hal ini sering terjadi pada penelitian yang bersifat kualitatif, ya. Jadi hanya memahami fenomena sosial saja. Fenomena apa yang terjadi? Nah, itu. Kemudian penyusunan teori itu ya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Jadi seperti yang tadi saya sudah kemukakan, bahwa penelitian itu merupakan proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan untuk penyediaan informasi, menyelesaikan masalah penelitian, itu harus berlandaskan pada teori yang kuat dan berasal dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan.
Artinya teori yang digunakan itu adalah sebagai landasan dari penelitian kita. Nah, yang kedua, informasi penelitian sejenis, kita harus tahu kita meneliti tentang apa. Makanya kita harus mencari informasi teori ya dari penelitian orang yang sejenis. Yang tentunya itu ada kaitannya dengan penelitian kita. Jadi jangan sampai misalnya penelitian terdahulu ya yang ada di bab 2 ternyata itu tidak ada kaitannya dengan apa yang kita teliti. Terkadang mahasiswa itu ada yang seperti itu. Jadi kayak asal cepat selesai gitu ya, atau mungkin dia tidak bisa menunjukkan kajian teori sebelumnya, jadi dia asal-asalan untuk mendapatkannya. Nah, itu juga harus dihindari ya. Jadi kita harus berdasarkan penelitian yang sejenis dengan penelitian kita. Nah, sumber-sumber itu ya, cara yang tepat untuk menemukan teori yang baik itu adalah dengan melakukan apa yang dinamakan kajian pustaka. Jadi kajian pustaka itu merupakan informasi yang relevan dengan masalah penelitian dan dapat diambil dari berbagai sumber. Sumbernya dari mana? Ya, teori tentunya sumbernya itu adalah dari buku ilmiah. Ya. Kemudian kalau kita dapat teori dari artikel jurnal, ya kita juga bisa cari rujukannya di buku ilmiahnya. Kalau ternyata di buku ilmiahnya tidak ada teori itu, ya berarti kita harus merujuk kepada artikel jurnal. Ya. Kemudian rujukan yang selanjutnya itu bisa berasal dari laporan penelitian, kemudian karangan ilmiah, kemudian tesis, disertasi, peraturan, ketetapan, ya buku tahunan. Buku tahunan ini biasanya kita bisa lihat dari itu ya. Misalnya kalau publikasi dari Bank Indonesia itu kan ada kan setiap tahun dia pasti akan mengeluarkan laporan tahunan. Nah itu kita bisa pakai sebagai rujukan. Kemudian dari ensiklopedia, dari kamus, kemudian atau kita boleh juga berasal dari sumber tertulis baik tercetak maupun dari elektronik. Jadi kan kita bisa lihat beberapa tulisan-tulisan orang ya itu yang dipublish atau yang dipublikasikan di internet. Nah, itu kita juga bisa jadikan bahan rujukan. Kemudian, tapi yang utama ini ya, buku ilmiah dan juga artikel jurnal ya. Nah, artikel jurnal kita juga harus memilah lagi yang namanya jurnal. Itu ada jurnal yang bereputasi maupun ada jurnal yang tidak bereputasi. Atau kadang-kadang orang itu nulis jurnal atau nulis artikel ya, kemudian dipublish di Google. Orang bisa download. Nah, kalau saya kepada mahasiswa saya itu tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Ya karena orang siapapun itu pasti akan bisa untuk upload artikel. Artinya bahwa artikel tadi itu tentunya asal publish berarti apa? Dia tidak ada yang mereviewnya. Nah, kita butuh artikel itu yang direview. Artikel yang direview itu artinya artikel tersebut sudah dibaca oleh orang lain. Kemudian artikel tadi diberikan masukan. Otomatis ada proses edit di sini. Nah, kemudian kita lihat tentang kajian pustaka. Kita lihat tentang kajian pustaka. Tujuan kajian pustaka itu adalah yang pertama usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Seperti saya bilang tadi ya, ketika kita meneliti, ada baiknya carilah informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang kita teliti. Ya, carilah topik sebanyak-banyaknya. Carilah artikel sebanyak-banyaknya sesuai dengan topik kita. Dari situ nanti kita bisa pilah-pilah. Kita bisa pilah-pilah mana yang sesuai dengan topik kita dan mana yang tidak. Kemudian yang kedua itu adalah menghubungkan penelitian dengan literatur yang sudah ada. Ya.
misalnya si A sudah meneliti tentang perdagangan ya. Kebetulan saya lagi nulis tentang perdagangan, jadi yang saya ingat itu gitu ya, topik tentang itu. Jadi si A sedang menulis perdagangan. Nah, ada baiknya kita coba cari penelitian orang lain yang ada kaitannya dengan perdagangan. Yang ada kaitannya dengan perdagangan. Dari situ nanti kita akan semakin banyak kita baca. Nanti kita akan tahu poin nomor 3, yaitu mengisi celah dalam penelitian sebelumnya. Nah, di sini adanya research gap. Kadang-kadang mahasiswa juga kesulitan ketika dia mencari research gap. Apa sih bedanya penelitian ini dengan penelitian orang lain? Nah, kadang-kadang memang agak susah juga mencari research gap-nya. Jangan sampai research gap itu hanya sekedar beda lokasi, beda tahun, ya. Nah, itu kan tidak ada sesuatu yang menarik kalau di situ. Itu namanya bukan research gap, karena yang beda cuma lokasi sama waktunya atau tahunnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat bagaimana tahapan dalam kajian pustaka. Ya, kajian pustaka, literatur review itu ya memang agak memakan banyak pemikiran, ya. Karena kita sebaiknya kalau menulis tentang teori tadi, kita tidak hanya sekedar kopas, ya. Kita tidak hanya sekedar copy paste dari buku, tapi ada baiknya itu juga kita analisis, dan tentunya dengan kata-kata sendiri atau parafrase, karena sekarang itu kan yang namanya plagiasi ini kan lagi gencar-gencarnya ya, jadi kita ada batasnya, batas maksimal toleransi plagiasi itu berapa. Nah, itulah, dari situlah kita harus pandai-pandai mengolah kata ya yang pada intinya adalah sama. Saya kasih contoh misalnya, ya, saya diajak Pak Joko makan malam. Parafrasenya gimana? Itu kan kalimat pasif ya, kita ganti menjadi aktif. Pak Joko mengajak saya makan malam. Nah, itu sudah beda. Tapi ya kita tidak semuanya itu bisa kalimat aktif dipasifkan. Kita harus bisa mengolah kata-kata itu yang pada intinya adalah sama dengan apa yang ada di buku. Itu ya. Jadi tahapan dalam kajian pustaka yang pertama itu adalah mengidentifikasi istilah-istilah kunci. Jadi tahap ini dilakukan dengan memulai penelitian dengan mempersempit topik penelitian untuk mempermudah penelusuran literatur. Jadi peneliti itu memilih istilah kunci untuk menggunakan 1 atau 2 kata parafrase singkat. Tolong mic-nya dimatikan ya, punya siapa ini? Karena feedback di saya. Kemudian pemilihan harus dilakukan dengan teliti agar mempermudah pelacakan literatur di perpustakaan maupun internet, serta ditemukan literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Jadi tahapan pertama yang dilakukan itu identifikasi istilah kunci. Ya, ketika meneliti tentang perdagangan, ketika saya meneliti tentang perdagangan intraindustri misalnya, di sini saya itu harus mempersempitnya lagi, yaitu dengan karena penelitian ini tentang kebijakan penurunan tarif perdagangan, berarti kata kuncinya yaitu lebih saya persempit lagi, perdagangan intraindustri non tarif. Jadi nanti pasti akan keluar banyak banget artikel, artikel yang bisa kita acu, ya. Jadi jangan sampai yang kita cari itu lingkupnya terlalu umum. Karena apa? Kita akan pusing sendiri. Jadi kata kuncinya itu harus lebih dipersempit. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan akses literatur sesuai dengan topik yang telah
topik yang telah ditemukan, ya. Jadi setelah menyelesaikan langkah pertama di atas, peneliti itu dapat segera mengumpulkan literatur yang relevan. Kita download semua literatur yang relevan, ya. Pencarian dapat dimulai dengan mengakses internet atau mencari literatur elektronik yang sesuai dengan topik. Walaupun proses ini diperbolehkan dalam penelitian, namun hendaknya peneliti berhati-hati ketika merujuk artikel. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita merujuk artikel, carilah artikel yang memang punya reputasi, yang bereputasi. Jangan artikel yang orang lain itu bisa upload kapanpun, ya, tanpa ada proses review. Nah, teman-teman kakak kelas kalian kemarin yang mengikuti Banlit Bank Indonesia, itu ada keharusan bahwa artikel itu harus yang terindeks Scopus. Itu sudah ketentuan dari Bank Indonesia seperti itu. Kenapa terindeks Scopus? Ya memang katanya kalau sudah terindeks Scopus itu pasti reputasi, ya, walaupun juga tidak semua jurnal yang terindeks Scopus itu adalah bereputasi, belum tentu juga, yang abal-abal pun juga ada. Nah, tapi paling tidak, ya, dengan mengacu sama jurnal Scopus, satu, metadata dari jurnal tadi, ya, itu adalah jelas. Ketika kita melakukan membuat daftar pustaka. Ketika kita membuat daftar pustaka dengan citasi Mendeley, ya, itu kan paling enak sekali itu pakai Mendeley kan. Kita sudah tidak usah menuliskan di daftar pustaka. Saya yakin mahasiswa semua juga bisa. Ketika jurnalnya itu terindeks Scopus, paling tidak metadatanya itu adalah sudah benar. Jadi kita sudah tidak usah lagi mengeditnya. Nah, itulah salah satunya itu ya keuntungan ketika menggunakan Mendeley. Selain bereputasi juga menggunakan jurnal Scopus maksud saya. Selain bereputasi juga ketika menuliskan daftar pustaka kita sudah tidak terlalu banyak untuk mengedit. Ya walaupun sebenarnya ada yang beberapa hal yang perlu diedit ya. Tapi kita sudah tidak usah susah-susah. Kemudian yang ketiga ya, tahapan ketiga itu adalah mengevaluasi dan memilih literatur secara kritis untuk dikaji. Jadi setelah melalui beberapa tahapan terdahulu hingga literatur yang sudah ditemukan, peneliti itu harus memilah mana jurnal yang tepat untuk dimasukkan dalam penelitian kita. Ya, kalau saya biasanya gini, saya meneliti misalnya ingin meneliti tentang integrasi keuangan internasional ya. Saya download dengan kata kunci itu. Ya, saya download dengan kata kunci itu, kemudian saya akan memperoleh jurnal yang banyak sekali. Kemudian saya biasanya melakukan ranking untuk jurnal-jurnal saya. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 itu artinya adalah paling penting. Nomor 2 ya yang 2 tentunya tidak terlalu penting dibandingkan yang 1. Pokoknya yang 1 itu utama. Kemudian saya baca jurnal-jurnal tadi. Ya. Karena ini jurnal Scopus, otomatis adalah bahasa Inggris ya. Yang saya lakukan adalah saya tidak akan mentranslate dulu jurnal itu ke dalam bahasa Indonesia. Saya cukup baca scanning. Baca scanning itu adalah baca secara tidak keseluruhan. Paling tidak saya baca itu adalah abstrak. Dari abstrak kan kita sudah tahu tuh tujuannya apa, kemudian hasilnya itu seperti apa. Ya, kalau dari abstrak ini nanti kira-kira, oh ini masih ada kaitannya dengan penelitian saya. Saya coba buka lagi ke MedPen-nya, saya lihat modelnya. Oh ya, ternyata modelnya sesuai. Ya, setelah saya lihat MedPen-nya, modelnya sesuai, saya lihat alatnya, teknik analisisnya pakai apa. Oh ya, ternyata ini juga sama alat analisisnya dengan yang akan saya teliti. Otomatis itu masuk ke folder nomor 1. Begitu juga dengan jurnal-jurnal yang lain. Jadi itulah.
Jadi itu jangan langsung ditranslate. Paling tidak itu dibaca dulu ya. Paling tidak dibaca dulu, kemudian kalian bisa lihat mana yang sesuai dan mana yang tidak. Nah, kemudian yang nomor 4. Nomor 4 itu adalah menyusun literatur yang telah dipilih. Jadi setelah saya pilih di folder 1, otomatis 1 itu adalah yang utama. Nah, 1 itu yang utama, kemudian saya baca semua jurnal dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian dari situ nanti saya akan bisa menuliskan. Paling tidak saya membuat ringkasan sendiri untuk diri saya sendiri. Tujuannya apa, mapnya apa, modelnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Kemudian kesimpulannya apa, rekomendasinya apa. Nah, itu biasanya saya tulis dari situ. Nah, kemudian yang nomor 5, tentunya yang terakhir itu setelah saya baca ya, saya baca semua jurnalnya di step 1 sampai 4 ini, kemudian baru kita menuliskan tentang kajian pustaka. Tapi jangan lupa ketika menulis kajian pustaka, seperti yang saya bilang tadi, kalau itu mengutip, ya ada baiknya tidak hanya sekedar mengutip, tapi juga dianalisis juga. Jangan lupa juga parafrasenya, itu juga penting juga. Kemudian cara melakukan kajian teori. Yang pertama itu adalah tetapkan nama variabel yang akan diteliti. Ya, cari sumber bacaan yang relevan, lihat daftar isi buku, baca seluruh topik yang memuat variabel, kemudian baru kita menuliskan teorinya. Jadi itu ya cara melakukan kajian teori. Kemudian kita lihat mengkaji teori. Yang pertama itu ada identifikasi teori, yang kedua adalah menyusun teori. Ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh identifikasi teori. Jadi di sini ada permasalahan. Kebetulan ini adalah skripsi Nirma ya, contoh skripsi Nirma yang semester lalu dibiayai oleh Bank Indonesia ya. Jadi dia mendapatkan 10 juta dipotong pajak 3%. Ya, ini sekalian promosi juga buat teman-teman mahasiswa yang mungkin ingin mengajukan banlit ya. Jadi ini adalah salah satu punya Nirma. Permasalahan punya dia itu adalah dampak adanya penerapan kebijakan non-tarif dan keterbukaan ekonomi terhadap perdagangan intraindustri sektor manufaktur Indonesia ke ASEAN. Jadi fokusnya, ya fokus dari variabel dia itu adalah tentang dummy kebijakan. Dummy kebijakannya di sini negara ASEAN kan ada 10 ya, dan penurunan tarifnya itu tidak sama untuk masing-masing negara. Yang sama itu hanya 5 negara saja, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Sedangkan negara yang lain itu adalah penetapan penurunan tarif itu adalah berbeda. Nah, itu harus dicari. Kemudian di sini ada variabelnya itu juga ada keterbukaan ekonomi, ya otomatis semakin terbuka suatu negara, dampaknya apa? Perdagangannya pasti akan lebih besar. Kemudian di sini ada variabel yang lain, yaitu GDP. Kemudian ada lagi variabel jarak. Saya lupa variabelnya dia itu ada berapa ya, 7 atau 8 saya lupa. Ya. Kemudian ini identifikasi teori ya. Jadi ini ada permasalahan, variabelnya apa, kemudian judulnya adalah ini ya, penetapan kebijakan non-tarif dan keterbukaan ekonomi pada perdagangan intraindustri sektor manufaktur Indonesia ke ASEAN. Identifikasi teori. Kemudian bagaimana menyusun teori? Menyusun teori itu, seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya sekedar mengutip saja, tapi perlu juga dianalisis. Contoh teori. Ya, contoh teori dengan judul ini, ya, ini kan intinya dia adalah membahas tentang perdagangan intra-industri. Teori perdagangan intra-industri apa? Nah, contohnya di sini harus memasukkan teori adanya skala ekonomi. Kemudian ada teori Hesser-Ohlin. Nah, jadi teorinya itu, seperti saya bilang tadi, teorinya tidak hanya sekedar definisi, tapi teorinya di situ harus benar-benar teori yang detail. Oh ya, saya lupa satu lagi. Ketika kita mengacu pada artikel, ya, memang ada baiknya artikel itu adalah artikel tahun terbaru.
Tahun terbaru berapa sih? Ya biasanya 10 tahun terakhir. Tapi kalau buku, tahun lama pun juga nggak masalah. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali teori yang ada di jurnal, ya, itu merupakan green theory. Kita boleh pakai artikel tahun lama. Ya, banyak sekali artikel tahun lama. Ya, seperti contoh tadi yang saya kasih contoh tentang perdagangan intraindustri. Buku tentang perdagangan intraindustri itu memang tidak ada. Tapi di situ untuk menghitung indeks perdagangan intraindustri itu adalah berdasarkan dari teori yang dikemukakan oleh Grubel dan Lloyd. Nah, kita boleh mengacu sama artikel tadi ya. Bentar, saya cas dulu. Itu ya, itu menyusun teori. Kemudian kita menginjak ke kerangka pikir. Saya mengasih kerangka pikir itu sebagai tambahan saja, karena kalau di panduan skripsi kita itu kan ada kerangka pikir ya, jadi itu sama. Jadi kerangka pikir ini harusnya setelah atau sebelum hipotesis ya. Saya lupa. Oh, kayaknya sebelum hipotesis ya, sebelum hipotesis. Jadi kerangka pikir ini nanti kita ada kaitannya dengan hipotesis. Kerangka pikir itu apa? Yaitu berisi pola berpikir peneliti yang menjelaskan argumen mengapa dia berasumsi demikian. Asumsinya tadi adalah dia mau melihat bagaimana sih dampak adanya penurunan tarif dan juga keterbukaan ekonomi terhadap perdagangan. Kemudian kerangka pikir ini juga mengambil berdasarkan teori yang sudah dikaji sebelumnya. Nah, kerangka pikir ini itu adalah menjadi dasar munculnya adanya hipotesis. Ini saya kasih contoh kerangka pikir punya Nirma kemarin. Jadi kerangka pikir yang diminta Bank Indonesia itu memang seperti ini ya. Jadi misalnya tadi penurunan kebijakan non tarif ya, dia mengajunya sama jurnalnya siapa? Ternyata jurnal ini, 2 orang ini. Keterbukaan ekonomi, dia mengajunya sama jurnal siapa? Nah, berarti mengajunya sama jurnal DAS. Kemudian ada faktor, jadi yang utama ini adalah 2 variabel ini. Tapi selain itu juga ada variabel tambahan lain ya. Ini berdasarkan dari penelitian banyak orang ini. Nah, artinya di sini saya bisa menyebutkan bahwa riset gap ya dari penelitiannya Nirma itu adalah ini dia menggabungkan ya penelitian dari beberapa orang ini. Nah, itu juga bisa merupakan salah satu riset gap-nya juga ya, menentukan riset gap-nya. Ya, jadi dia gabungan ini penelitiannya si A, si B, si C, kemudian digabung menjadi 1. Kemudian ada tambahan juga ini yang kemarin terakhir itu adalah tentang IPM, Indeks Pembangunan Manusia ya. Nah ini dia mengambil dari jurnalnya Gallego ini. Itu ya tentang kerangka pikir. Kemudian strategi pembuatan kerangka pikir itu seperti apa sih? Yang pertama tentunya berikan pengantar mengenai variabel. Kemudian buat asumsi atas judul penelitian. Ya, asumsinya apa ketika mengambil judul itu. Kemudian ada pertanyaan, mengapa sih ini penting? Mengapa sih ini berbeda? Ya, atau berhubungan atau berpengaruh. Ya, ketika kita membuat kerangka pikir. Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut itu adalah merupakan isi dari kerangka pikir. Jadi kita lihat inilah. Jadi ini adalah merupakan variabel dependent Y-nya dan ini adalah variabel independen X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Itu ya. Nah, kemarin yang punya Nirma itu tujuannya tuh ada 2. Yang pertama itu adalah dia mau melihat seberapa besar sih perdagangan intraindustri. Jadi perdagangan intraindustri itu adalah singkatnya seperti ini ya, perdagangan
ekspor dan impor pada barang yang sama. Jadi contohnya Indonesia mengekspor tekstil ke Malaysia, Malaysia juga mengekspor tekstil ke Indonesia. Sekarang apa bedanya? Ya, tentunya bedanya itu adalah ada satu faktor, yaitu diferensiasi produk. Ya, ternyata baju, saya kasih contoh tadi baju aja ya, bukan tekstil. Contohnya adalah Indonesia mengekspor baju, kemudian Malaysia juga mengekspor baju ke Indonesia. Apa bedanya orang sama-sama baju? Yang tentunya bedanya adalah satu, apa? Model. Ya, kemudian dua, kualitas. Tiga, harga. Nah, itu juga menentukan juga. Ya. Kemudian ada satu lagi yang sangat penting, selera. Kadang-kadang orang itu kan berpikiran bahwa produkku barang impor. Nah, asumsinya kan kalau barang impor kan lebih mahal gitu ya, tapi belum tentu juga. Kalau barang-barang Cina justru harganya bisa lebih murah, gitu ya. Kayak dulu ada batik datang dari Cina masuk ke Indonesia, sempat ini bergejolak pasar batik. Kenapa? Kenapa batik dari Cina itu lebih murah? Ya karena mereka itu adalah batiknya adalah batik yang cap. Kalau batik cap itu kan atau batik printing gitu ya, itu kan cepat ya memproduksinya. Beda dengan kalau batik itu diproduksi secara manual dengan canting gitu ya, seperti batik Madura itu. Apalagi kalau batik kentongan yang makan waktu lama untuk proses produksinya. Jadi itu ya, jadi ada selera, diferensi produk itu ada selera gitu ya. Kemudian harga juga menentukan. Nah, sekarang kita masuk ke hipotesis. Jadi tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Regina tentang hipotesis ya. Jadi hipotesis itu adalah merupakan jawaban yang bersifat sementara, yang perlu diuji kebenarannya. Tapi tidak semua penelitian itu membutuhkan hipotesis. Contohnya, penelitian kualitatif. Perlu nggak hipotesis? Nggak perlu. Hipotesis itu tidak diperlukan untuk penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif perlu ada hipotesis. Karena nanti hipotesis itu ada kaitannya dengan teori. Kemudian hipotesis tadi, ya, hipotesis tadi nanti akan diuji kebenarannya dengan apa yang sudah kita teliti. Sesuai nggak dengan hipotesis? Ada banyak pertanyaan mahasiswa. Bu, ternyata ini tidak sesuai hipotesis. Misalnya tadi ya, keterbukaan ekonomi. Semakin terbuka perekonomian, berarti perdagangannya itu juga akan meningkat. Berarti hubungannya adalah positif. Boleh nggak Bu kalau itu ternyata hubungannya adalah negatif? Atau tidak sesuai tandanya? Berarti ketika semakin terbuka semakin terbuka perekonomian, maka perdagangan akan turun. Boleh nggak seperti itu? Kalau memang kenyataannya itu tidak sesuai dengan hipotesis, itu juga nggak masalah juga. Tidak masalah kalau itu sesuai dengan hipotesis. Tapi yang penting adalah ada alasan kenapa itu tidak sesuai. Selama jangka waktu penelitian, apa yang terjadi? Apakah ada aturan baru? Ataukah ada penurunan minat masyarakat untuk membeli barang tersebut? Nah, itu harus dikaji. Kita bisa lihat dari data ekspor maupun impornya. Kemudian yang selanjutnya adalah buat rumusan hipotesis. Tadi sudah dijelaskan ya, ada hipotesis alternatif, ada HA dan ada H0 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik dari hipotesis. Itu adalah konsisten dengan penelitian sebelumnya. Konsisten dengan penelitian sebelumnya. Jadi ada sama, penelitian itu sama gitu ya dengan penelitian sebelumnya. Kemudian dugaan terhadap kondisi dari variabel. Ya, kemudian kalimat yang jelas dan masuk akal. Contohnya, diduga keterbukaan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perdagangan. Itu kan kalimatnya itu kan jelas, simpel gitu ya. Kemudian perkiraan tersebut itu dapat diukur. Kemudian yang penting itu adalah dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode ilmiah.
Nah, ada 3 hipotesis. Pertama itu adalah hipotesis deskriptif. Jadi itu merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif. Saya kasih contoh misalnya. Contoh, rumusan masalah deskriptif. Bagaimana, jadi rumusan masalah itu boleh dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan. Itu selera itu ya. Jadi ada yang lebih suka ke pernyataan, ya. Ada juga yang membolehkan dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana kategori perdagangan sektor manufaktur antara Indonesia dengan Cina? Ya. Kemudian ini kan tadi bicara tentang perdagangan intra-industri, ya. Jadi kalau intra-industri ada kategorinya. Menurut Krugman itu adalah 40%. Di atas 40% itu dikatakan intra-industri. Jadi terjadi perdagangan pada barang yang sama. Kalau di bawah 40% itu berarti perdagangannya interindustri. Artinya yang diperdagangkan itu adalah barang yang berbeda jenis. Kita lihat hipotesis deskriptif. Kategori perdagangan intraindustri ya H0, kemudian hipotesis alternatifnya itu adalah kategori perdagangan interindustri. Kemudian hipotesis statistik tadi juga sudah dijelaskan tadi ya, bahwa hanya ada bila berdasarkan data sampel, yaitu HO itu intraindustri, HA itu adalah interindustri. Ada mahasiswa, jadi ini cerita saja ya, mahasiswa bimbingan saya. Jadi harusnya kan hipotesis itu kan memang bersifat positif, artinya gini, diduga keterbukaan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap diduga keterbukaan ekonomi itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap perdagangan. Tapi karena punya dia itu tidak berpengaruh, dia menulisnya begini, diduga keterbukaan ekonomi tidak berpengaruh terhadap perdagangan. Nah itu nggak boleh, karena tidak berpengaruh kan berarti artinya kan dia kan sifatnya itu, ini sifatnya ya bukan hubungannya, sifatnya itu adalah negatif. Kita harus positif, yaitu harus bilang di hipotesisnya itu berpengaruh. Kan ada teorinya tuh, makanya kita bikin hipotesis itu adalah berdasarkan dari teori yang ada. Yang kedua adalah hipotesis komparatif atau membandingkan. Ya, contohnya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dibandingkan dengan Jawa Tengah. Hipotesis komparatif itu berarti terdapat persamaan, diduga terdapat persamaan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dengan Jawa Tengah. H0-nya adalah diduga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tidak sama dengan di Jawa Tengah. Jadi itu adalah contoh ya, contoh dari hipotesis yang komparatif. Kemudian hipotesis statistiknya seperti ini. H0 mu 1 sama dengan mu 2 HA, kemudian ada mu 1 tidak sama dengan mu 2. Jadi Jawa Timur tidak sama dengan Jawa Tengah. Kalau yang ini Jawa Timur sama dengan Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga itu adalah hipotesis asosiasi, yaitu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu hubungan antara, saya kasih contoh ya rumusan masalah, yaitu adakah hubungan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang dijual. Hipotesis asosiatifnya itu tidak terdapat hubungan, HO-nya, HA-nya itu adalah terdapat hubungan. Kemudian yang selanjutnya, saya akan mengulas tentang hubungan rumusan masalah dengan hipotesis. Rumusan masalah ini kan ada di bab 1 ya, tapi nggak ada salahnya juga saya sampaikan di sini ya. Bahwa saya kasih contoh misalnya rumusan masalahnya dampak adanya penerapan kebijakan non-tarif dan keterbukaan ekonomi terhadap perdagangan intraindustri sektor manufaktur Indonesia ke ASEAN. Hipotesisnya ini tadi,
Diduga kebijakan non-tarif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perdagangan intra-industri. Kemudian diduga keterbukaan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perdagangan intra-industri. Jadi ada kaitannya juga antara rumusan masalah, teori, kerangka pikir, sama ke hipotesis. Ke hipotesis ya. Untuk menulis hipotesis itu ada kaitannya dengan ketiga hal tadi. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Yovita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Diah atas penjelasannya. Saya rasa dua pemateri ini cukup detail ya. Materinya sangat bagus dan menarik sekali. Mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Mungkin kepada teman-teman mahasiswa, ada yang mau dipertanyakan terkait materi tentang penyusunan hipotesis dan rumusan, kerangka pemikiran, kerangka penelitian, hipotesis penelitian. Ada yang mau ditanyakan? Atau bisa raise hand? Halo? Silakan kalau mau ada yang tanya bisa lewat chat atau dibuka mic-nya ya. Oh iya benar, unmute-nya bisa dibuka kalau sekarang. Tadi sudah disampaikan materinya, wah ternyata bersahabat ya, pada bersahabat ya Bu Niken dan Bu Diah ya. Sama-sama lulusan dari Magister Sains UGM. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini sayang loh, materinya bagus banget. Jadi buat kalian yang masih bingung gimana caranya menyusun bab 2, tinjauan pustaka, bisa ditanyakan langsung sama beliau-beliaunya, sama Bu Niken dan juga Bu Diah. Ini ada dua kemungkinan, Mbak Yu. Antara bingung dan blank. Dan blank ya, Pak ya? Iya. Mungkin kalau malu bertanya silakan ketik di komen itu, di chat itu. Ya, di Q&A bisa. Silakan. Mungkin saya mewakili teman-teman Bu Niken ya, menanyakan. Iya, Pak. Iya. Kayaknya perlu door prize mungkin ini, Pak. Kayaknya gitu, Bu Niken. Yang tanya dapat door prize, Bebek Sinjai. Ya. Mungkin agak bingung teman-teman mahasiswa kan agak ya kita tahu literasi memang saat ini kan luar biasa banyak. Literasi ketersediaan jurnal, artikel itu kan di internet kan sudah banyak banget. Nah, untuk memetakan, untuk memilih teori yang cocok dengan apa yang tema yang mereka pilih. Kira-kira trik apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menentukan grand teori dengan banyak artikel yang sudah masuk menjadi bahan mereka. Mungkin mereka mahasiswa banyak mengumpulkan jurnal-jurnal banyak, cuma untuk mappingnya itu yang agak susah. Bu Niken tadi menjelaskan bahwa harus ada kesesuaian. Bu Diah juga harus menjelaskan kesesuaian antara tema dengan artikel-artikel yang akan dijadikan referensi. Nah, pertanyaannya mungkin mewakili mahasiswa, bagaimana membuat mapping yang mudah dalam menentukan grand teori yang dipakai dalam penelitian tersebut. Itu mungkin mewakili teman-teman mahasiswa. Mungkin masih malu-malu ini anak-anak ini. Terima kasih
Pak Joko atas pertanyaannya, monggo bisa dijawab Bu Niken terlebih Jam dahulu. ngantuk Nanti ini saya Pak. jawab. Ini jam ngantuk. Makasih Mbak Yovita. Mungkin kalau kalau itu mungkin ini ya Pak Joko semua punya trik sendiri-sendiri, trik sendiri-sendiri. Kalau saya sebenarnya saya rasa kalau di EP itu kan selalu makro, mikro, pembangunan itu jadi hal yang utama sebelum ke konsentrasi, dan itu selalu menjadi dasar gitu kan, landasan utama kita kan kalau di EP kan itu. Saya rasa semua itu berangkat dari teori yang kita baca sih sebenarnya. Kalau awal kalau saya Pak Joko, kalau saya secara pribadi dan ke mahasiswa, memang jurnal itu diperlukan karena jurnal itu lebih kaya dan lebih dinamis daripada teorinya gitu kan. Tetapi yang pertama tetap harus cari teorinya dulu, teori yang kita baca, kemudian kita jadi rujukan ke jurnalnya. Kira-kira jurnal ini mengatakan apa sih tentang teorinya? Jadi teorinya dulu. Kalau saya tetap pada teori yang kita baca di buku, setelah itu pindah ke jurnal. Saya jarang membalik dari jurnal. Memang gini, jurnal kita perlukan untuk, oh saya tertarik meneliti ini. Tetapi saya lihat dulu, saya baca, oh teorinya apa sih gitu. Saya lihat ke teorinya dulu, saya kumpulkan, kemudian baru saya pindah ke jurnal. Jarang saya membaliknya dari jurnal ke teori, karena saya harus tahu benar teorinya itu tepat enggak sih gitu. Jurnal ini mengatakan seperti apa. Gitu. Karena kemudian lalu saya searching sesuai yang sama, yang mungkin mempunyai kesamaan teori atau menghasilkan teori yang sama hasil berbeda atau metode yang sama. Jadi saya kumpulkan. Jadi tetap acuannya pertama itu teori, karena teori itu sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Dan itu yang kita gunakan, pengetahuan itu yang kita gunakan. Nah, yang biasanya dilakukan mahasiswa adalah ketika kuliah itu malas nanya. Ada dua kemungkinan, karena memang nggak dong. Karena kalau misalkan bagi saya ketika dalam kelas itu nggak bertanya, itu kemungkinannya cuma satu, dia nggak paham sebenarnya. Nggak paham apa yang dijelaskan dosen, sehingga mau nanya itu mulai yang dari mana gitu. Saya lebih suka kalau misalkan mahasiswa bertanya, berarti sebenarnya dia tuh menyimak apa yang kita ini, terus dia nggak paham. Jadi sebenarnya yang sudah dijelaskan dosen dari semester 1 sampai semester 5 lah, kita kan semester 6 atau semester 7 mulai menulis, itu sangat bermanfaat sekali gitu. Itu yang menjadi landasan kita. Dari teori-teori yang sudah dijelaskan, baru kita bisa pindah ke jurnal. Karena landasannya tetap teori kok. Landasan awalnya teori, baru pindah ke jurnal. Itu saya rasa itu aja Pak Joko. Jadi semuanya sama, pasti kita bingung. Pokoknya guru itu digugu dan ditiru benarnya ya, bukan salahnya. Begitu Pak Joko. Siap. Berarti kita mapping dulu teorinya apa, baru kita cari mapping artikel yang mendukung teori yang sudah kita tentukan, baru kita buat metrik atau apa untuk memudahkan membuat satu diagram alir bahwa keterkaitan antara teori empirik sampai nanti ketemu grand teori yang kita pakai itu apa. Ya. Gitu ya Bu Niken ya? Oke. Satu lagi saya yang lupa Pak Joko, tadi kan kita bicara hipotesis. Mahasiswa itu sering selalu takut bahwa hasilnya itu tidak sesuai dengan hipotesis yang dia lakukan. Tidak masalah, tidak sesuai dengan teori. Berarti itu fenomenanya memang seperti itu gitu. Itu hal yang baik atau hal yang menarik. Berarti ada satu hal yang baru yang ditemukan dari penelitian kita. Oh, ternyata teori itu nggak bisa berlaku di daerah ini gitu, daerah X gitu, dengan kondisi seperti ini. Tetapi dengan asumsi bahwa semuanya itu sudah clear ya, sudah bersih, kemudian begitu. Jadi itu kan yang sering ditakutkan mahasiswa, kalau nggak sesuai teori gimana, lalu dipaksakan gimana biar signifikan gitu. Tak atik sampai jelek gitu. Betul. Memang keseringan itu mahasiswa itu di bab 2 di kajian pustaka itu hanya menempel seperti yang disampaikan oleh Bu Dia tadi, hanya tempel pengertian ini, cuma tidak ada analisa terkait dengan teori-teori yang dipakai dan studi empiris yang dipakai. Itu kelemahan mahasiswa yang saat ini kita hadapi bareng-bareng. Makanya dengan pencerahan seperti ini cukup, kalau menurut saya cukup terang ya, bagaimana nanti bekal mahasiswa untuk membuat satu
Grant atau merumuskan teori di bab 2 itu tidak hanya sekedar tempel, tapi sudah bernarasi di situ. Ada argue of theory kan gitu. Ada argumentasi teori di situ. Paparan Buniken, paparan Budia itu menjadi satu bekal bagi anak-anak sebenarnya. Makanya eman-eman ini kalau anak-anak nggak ada yang tanya, kalau malu nanya kelihatan mukanya yang belum mandi atau apa, atau lagi ngantuk, silakan tulis di chat aja lah. Mungkin bagi anak-anak. Pak Joko, Terima saya kasih. permisi mau menanyakan. Bu, jadi gini, saya mau bertanya, kan bagaimana sih Bu cara menurunkan grand teori untuk menemukan variabel baru setelah kita melakukan research gap terhadap beberapa jurnal, Bu? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hanifah atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Bu Dia. Ya, terima kasih Bu Yuvita. Jadi sebelum saya menjawab tadi ya, jadi ini Bu Regina, mungkin mahasiswa saya yang di Madura itu nggak tahu ketika Bu Regina itu bilang ini jangan-jangan mahasiswanya yang nggak dong gitu kan. Nah, iya kan, karena itu sebenarnya adalah nggak dong itu artinya itu nggak paham, itu adalah bahasa Jogja karena kita sudah terbiasa kalau di Jogja nggak dong bukan nggak dong itu berarti nggak tahu gitu ya. Jadi mungkin orang-orang yang di luar atau belum pernah tinggal di Jogja itu nggak paham gitu ya apa itu ya. Kemudian Saya paham. Paham. Oh berarti Pak Joko paham, Bu. Nah, itu yang orang Madura asli nggak paham itu. Paham. Ya, jadi itu ya maknanya itu nggak paham. Jadi sebelum saya juga menjawab, jadi mungkin kalau saya lihat mahasiswa di sini tuh masih bingung kayaknya ini mau bertanya itu tanyanya tentang apa? Karena mereka kan pada tahap ini kan istilahnya baru memulai untuk menulis ya Pak Joko. Nah sebenarnya ini juga bagus juga adalah ya sebenarnya ini bagus juga karena ini adalah bekal untuk kalian. Saya yakin pertanyaan itu akan timbul ketika nanti kalian sudah mulai menulis itu. Ya saya juga ini ya tadi yang terkait sama pertanyaan Pak Joko ya saya jawab yang pertanyaan Pak Joko tadi ya. Kalau saya itu memang trik saya terkait pertanyaan Pak Joko tadi itu memang beda dengan Buniken. Kalau Buniken kan langsung ke teorinya. Kalau saya lebih suka browsing, cari jurnalnya dulu. Karena apa? Karena di jurnal itu kan pasti ada teorinya. Nah, dari situ saya akan tahu, ini pakainya teori apa sih? Oh, ternyata pakai teori ini. Nah, setelah saya tahu itu pakai teori itu, baru saya cari ke bukunya. Tapi itu nggak masalah juga, karena pada intinya sebenarnya adalah sama. Cuman bedanya jalan yang ditempuh. Ya, kalau mau ke kampus bisa lewat timur kampus. Tapi saya lebih suka lewat misalnya naik kapal. Tapi kan tujuannya sama, gitu ya, kampus. Jadi itu, tapi nggak ada bedanya juga, sama juga gitu. Kemudian menjawab dari pertanyaan Nur Hanifah tadi kan bertanya tentang grand teori ya, menurunkan ke variabel baru. Kalau menurut saya ya karena ini adalah masih level S1 ya ada baiknya kalian jangan mencari variabel baru karena ini adalah susah ya. Ketika menentukan atau menemukan variabel baru tentunya ini ada kaitannya dengan teori. Nah, kalau teorinya ada nggak masalah. Kalau ternyata teorinya nggak ada gimana? Ya, jadi repotnya susahnya memang di situ. Jadi kalau untuk level S1 penelitiannya menurut saya cukuplah hanya pada cukuplah hanya pada Ya, Bu. Ada suhu datang Jagi datang, pintunya saya kunci. Ya, jadi menurut saya itu tadi ada baiknya untuk mahasiswa itu aplikasi saja.
dari jurnal yang sudah ada variabelnya. Jangan untuk mencari variabel baru. Dan ketika kita mencari grand teori, ada penampakan di belakang saya. Dan ketika mencari grand teori, ya tentunya enggak susah juga. Teori itu tetap ada. Tinggal kita kaitkan saja dengan variabel itu. Saya rasa itu Pak Nur Hanifah. Monggo Bu Niken kalau mau menambahkan. Baik, ya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dia. Jadi memang agak sulit kalau misalkan di S1 level S1 mencari variabel baru. Tapi kan tadi beberapa sudah dijelaskan bahwa baca yang sebanyak-banyaknya jurnal, baca sebanyak-banyaknya teori yang kalian mampu. Artinya ketika kita menggabungkan beberapa jurnal, si jurnal ini menggunakan variabel A, B, C. Jurnal yang lain B, C, D. Kita gabungkan kan nanti menjadi sesuatu yang baru. Jadi menggabungkan beberapa jurnal sehingga kita bisa tahu, karena tadi seperti yang sudah dijelaskan Bu Dia, dari jurnal itu kan ada rujukan teorinya. Jadi nanti kita akan bisa, kalau nanti adik-adik mahasiswa di sini lihat ke daftar pustaka di belakang, itu rujukannya itu pasti akan banyak. Rujukannya akan banyak, terus jadi nanti akan bisa nyambung di situ, akan kelihatan, oh teori yang digunakan itu apa, sehingga kita bisa menentukan, oh berarti grand teori yang akan kita gunakan ini, dengan rujukan jurnal A, B, C, D. Jadi dari situ sebenarnya kalau di blend jadi satu, nanti akan bukan menyajikan, menjadi sesuatu yang baru dengan ngeblend. Sama seperti kalau misalkan bikin kue gitu kan, ada cilok, ada kue pisang keju, di blend nanti kan akan jadi roti yang baru dengan variabel yang sama. Sebenarnya teorinya grand teorinya sama dari tepung kan gitu, atau misalkan dari tepung kanji atau apa gitu kan. Tapi kan jadinya cilok model yang baru gitu. Intinya seperti itu. Tapi grand teorinya sama, tepungnya tepung kanji misalkan gitu. Jadi intinya gitu. Jadi kalau mungkin sudah level S3 itu sudah mungkin berbeda lagi gitu. Gitu saya rasa begitu, Hanifah. Mbak Hanifah. Mbak Yuvita, saya kembalikan ke moderator mungkin. Ya, terima kasih Bu Niken. Ini ada pertanyaan selanjutnya Bu, dari kalau yang tadi Nur Halifah, sekarang Nur Halimah, jadi sama-sama Nur. Ini dari Nur Halimah. Assalamualaikum, mohon maaf Bapak Ibu, saya mau bertanya, seandainya hipotesis dalam penelitian teori yang digunakan dalam suatu sumbernya sama, misalnya dalam jurnal, tetapi dalam jurnal yang berbeda, itu metodologi penelitiannya atau sumber tersebut tetap bisa digunakan. Jadi hipotesis dalam penelitian, teori yang digunakan dalam suatu sumbernya itu sama. Tapi jurnalnya itu berbeda. Nah, kemudian metode penelitiannya itu bisa tetap digunakan atau tidak? Mungkin bisa dari tadi Bu Diah dulu ya, berarti sekarang Bu Niken terlebih dahulu ya Bu Niken. Ini maksudnya gini ya, teorinya sama, ya, tapi metodologinya yang berbeda. Okay. Ya kan, metodologinya berbeda. Nggak apa-apa, digunakan aja. Karena itu kan memperkaya ini. Bisa saja dengan teori yang sama, metodologi berbeda, hasilnya berbeda. Mungkin karena daerahnya berbeda atau apa, atau metodologinya sama, berbeda, hasilnya sama juga. Itu semua masih sah-sah aja kok digunakan. Karena kan berarti kita tadi untuk telaah pustaka itu kita kumpulkan yang metodenya sama dan metodenya berbeda. Semua itu masih kita gunakan, bisa gunakan. Dengan topik yang sama, metode berbeda, itu masih kita bisa menggunakan sumber tersebut, masih tetap bisa digunakan. Begitu Mbak Yovita. Baik Bu. Kalau versi Bu Dia, mungkin Bu? Ya, jadi gini, kalau kita melihat tentang metode, itu kan berarti menurut persepsi saya, yaitu ada kaitannya dengan teknik analisis ya. Jadi, kalau misalnya
Sebentar ya. Sebentar. Sebentar, mohon maaf. Ya, jadi gini, ketika bicara tentang metodologi penelitian, berarti itu ada kaitannya dengan teknik analisis ya. Kalau ternyata di situ hipotesis dalam penelitian teori yang digunakan sumbernya itu di jurnal yang sama, kemudian kalau saya mengasumsikan ini ya, jadi tulisan pada jurnal ya, kemudian yang berbeda itu adalah metodologinya gitu. Boleh nggak itu digunakan? Ya menurut saya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Saya kasih contoh adalah seperti ini. Tadi contoh skripsinya Nirma itu adalah pakai data panel. Ya, dengan data tadi sebenarnya kita bisa melakukan regresi, teknik analisis yang berbeda, yaitu seandainya jika menggunakan GMM. Itu bisa dilakukan. Nah, ketika kita menggunakan data panel dengan menggunakan GMM, bedanya di mana? Ya, bedanya adalah di tujuan penelitiannya. Tujuannya untuk apa? Kapan kita boleh menggunakan data panel? Kapan kita boleh menggunakan GMM? Itu adalah tergantung dari tujuannya. Atau saya kasih contoh lagi gini. Misalnya ada fenomena moneter ya, kebijakan moneter. Ya. Dampak kebijakan moneter terhadap misalnya inflasi gitulah. Ya. Nah, ini di satu penelitian itu adalah menggunakan ECM. Tapi ternyata di penelitian yang lain itu misalnya dia menggunakan VAR. Padahal sebenarnya variabel yang dipakai itu adalah sama. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah misalnya tahun penelitiannya yang berbeda. Boleh nggak itu dilakukan menggunakan VAR? Bisa juga dilakukan menggunakan VAR. Kenapa? Ya karena dengan fenomena di tahun yang berbeda, ya itu nanti teknik analisisnya itu juga bisa pasti berbeda juga. Karena kalau kita bicara tentang ECM, nanti ada VECM, cocoknya pakai mana? VECM, pakai VAR, atau pakai ECM? Nah, itu adalah tergantung dari fenomena data tadi, cocoknya pakai yang mana. Ini tadi saya lihat ada yang raise hand, Bu Yuvita, siapa yang raise hand tadi? Iya Bu, tadi ada atas nama Anis Fitria. Oh ya, mungkin hostnya bisa memasukkan dia ke sini biar bisa bertanya. Mbak Anis Fitria? Dia nggak ada di chat ini soalnya, berarti dia ada di room yang berbeda. Iya Bu, tapi masih ada. Siapa namanya tadi? Anis Fitria. Sepertinya masih malu-malu Bu Anis ya. Fitria ada ini, dia di panelis. Iya. Atau kepencet raise hand kali. Bisa jadi Bu dia. Ya. Mungkin selanjutnya. Satu lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman. Tadi banyak yang chat saya, katanya malu mau lewat chat saja. Silahkan Mbak. Enggak dong ya Bu Dia ya. Istilah baru Bu Dia bagi saya Bu Dia. Teman-teman nggak ada ya? Kalau nggak ada, mungkin saya langsung kasih kesimpulan saja ya buat dua pemateri yang sudah menjelaskan cukup detail terkait tentang hipotesis penelitian. Jadi di bab 2 itu bagaimana cara menyusun suatu tinjauan pustaka itu tidak luput dari 3 hal ya. Kalau yang tadi saya tangkap, pertama itu harus ada laak pustakanya, kemudian yang kedua itu ada
kerangka teori yang digunakan, kemudian yang ketiga ada hipotesis. Nah, di mana di antara ketiga istilah itu tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita hari ini. Misalnya nih yang tadi yang pertama, bagaimana kita memilih pustaka atau telaah pustaka yang perlu kita garis bawahi tadi itu yang dari penjelasan Bu Niken itu ada 3 hal. Satu, bagaimana kita mencari jurnal yang masalahnya itu serupa dengan penelitian kita. Kemudian yang kedua, itu bagaimana mencari metode yang sama dengan penelitian kita. Kemudian yang terakhir itu bagaimana kita mencari jurnal atau artikel yang memiliki kesimpulan yang sama. Nah, jadi 3 itu cara dalam mentelaah pustaka. Kemudian yang kedua, versi dari pemateri yang Budia, itu adalah kerangka teori. Nah, kerangka teori itu tidak luput dari 2 hal tadi kan ya, sudah dijelaskan. Pertama, kita perlu mengidentifikasi, kemudian yang kedua, baru menyusun. Jadi diidentifikasi dulu, tidak semua tinjauan pustaka itu hanya definisi, tapi juga perlu dianalisis. Begitu kata Budia ya tadi ya. Kemudian yang terakhir itu adalah hipotesis, di mana hipotesis penelitian ini tadi juga sudah dijelaskan adalah dugaan sementara, dan hipotesis juga bisa tidak sama dengan teori, itu juga jangan takut. Jadi 3 hal itu yang bisa saya tangkap dari penjelasan terkait penyusunan hipotesis dan teori penelitian di bab 2 ya. Mungkin kalau sudah cukup, saya rasa saya bisa mengembalikan lagi ke MC ya, ke Bu Saryani ya. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bu Dia, Bu Niken, terima kasih atas kesediaan waktunya. Saya kembalikan lagi ke MC. Bu Saryani. Baik, terima kasih Ibu Yovita Listiana SEME. Terima kasih kepada para pemateri Ibu Dr. Regina Niken SEMSI dan Ibu Dr. Dia Wahyuningsi SEMSI. Terima kasih juga kepada Bapak Slamet Djoko Utomo SEME selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura. Terima kasih juga kepada dosen dan mahasiswa yang berkenan untuk berpartisipasi dalam acara webinar series teknik penyusunan teori dan hipotesis penelitian. Selanjutnya, mari kita tutup acara webinar series pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.